Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Delapan rumah dibakar dalam bentrokan antar kampung di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pasien positif corona terus bertambah, aparat gabungan meminta warga wajib gunakan masker saat beraktivitas. Setelah dirawat di RSUD Jayapura, 11 pasien corona dinyatakan sembuh. Dengan kejujuran. 11 pasien positif COVID-19 ini akhirnya bisa pulang ke rumah setelah dirawat selama 3 pekan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura. 11 pasien ini dinyatakan sembuh oleh rumah sakit usai dilakukan tes corona. Salah satu pasien positif corona, Mustaqim, mengatakan peran tenaga medis di RSUD Dok 2 Jayapura sangat besar dalam proses kesembuhan dirinya. Mereka menyatakan masyarakat kepada saudara-saudara sekalian, apabila Anda merasakan sakit, tolong periksakan diri. Jangan rasa takut ataupun rasa malu, karena ini virus wabah. Kita tidak menginginkan adanya terjadi kedemikian. Namun apabila Anda sakit, tolong periksakan diri, karena pelayanan dari rumah sakit, dokter dan perawat semuanya luar biasa, baik-baik semua. Terima kasih. Tidak boleh ada stigma juga ya? Tidak ada stigma yang macam-macam, kami semua sehat dan kita akan gerakan semuanya kesehatan kita. Terima kasih. Kalau saya kebetulan ada usaha yang saya gerakkan ya dengan teman-teman. Ya alhamdulillah selama ini kami kontrol lewat komunikasi saja. Dan tapi usahanya berjalan baiknya? Memang sih saat adanya virus ini agak sedikit vakum. Ya kita tahu sendiri perekonomian agak sedikit tidak berjalan seperti biasanya. Tapi ya mudah-mudahan ini virus insya Allah cepat berlalu. Semoga kita semuanya bisa tenang, hidup tenang seperti biasa kembali. Sementara itu, Direktur RSUD Dok 2 Jayapura Aloysius Giai menghimbau jika ada warga yang terpapar agar tidak takut karena sakit ini bisa disembuhkan. itu pun sebenarnya 3 hari lalu sudah negatif, tapi kemarin lalu terkonfirmasi positif sehingga kami coba ambil swab lagi, konfirmasi ke Jakarta lagi untuk memastikan. Yang lainnya 8 positif, 2 PDP, semuanya sudah sembuh dan oleh karena itu saya beri apresiasi kepada tim medis saya dan perawat saya yang sungguh nyata, bukan main-main. Mereka kerja 24 jam di ruang isolasi, membangun komunikasi yang baik. Instruksi saya sebagai pimpinan, mereka menjalankan sungguh-sungguh bahwa mari kita layani dengan hati. Mari kita bangun komunikasi baik dengan mereka. Hindari kata-kata sandera bagi pasien, apalagi stigma, ataupun menakutkan. Kata-kata menakutkan tidak boleh, tersandera tidak boleh. Beri hal-hal yang positif kepada mereka, dan hal ini terbukti. Jayapura 8 orang, dan semua sudah sembuh total. Mereka ini semua. Giai juga meminta agar masyarakat tidak menstigma negatif seluruh pasien COVID-19, apalagi melakukan aksi penolakan dan kekerasan. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika terus bertambah. Dari data Satgas COVID-19, dalam sehari pasien positif bertambah 7 orang sehingga total menjadi 32 kasus per hari Senin 20 April. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynold Ubram, mengatakan dari hasil penelusuran Satgas, 7 kasus yang baru ditemukan ini merupakan transmisi lokal. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 32 kasus. Ini adalah transmisi lokal, kemudian boleh dikatakan ini sebagai transmisi generasi kedua. Perbedaannya dengan kasus-kasus terdahulu, yaitu kalau kasus terdahulu itu sebanyak 12 kasus itu penularannya terjadi pada saat orang itu berkumpul di satu tempat. Tetapi kalau kasus-kasus ini
ini dari 7 kasus positif baru, ini adalah kontak erat resiko tinggi di antara orang yang ada di dalam rumah. Dari 7 kasus ini merupakan tracing kontak dari 25 orang yang didapati di lapangan, kemudian dilakukan tes cepat rapid test yang positif, kemudian dilanjutkan rujukan ke RSUD Mimika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab baik itu nasofarinx maupun orofarinx. Dari 32 pasien positif, 3 orang sudah meninggal dunia dan 4 pasien dinyatakan sembuh. Sementara untuk pasien dalam pengawasan berjumlah 18 orang dan orang dalam pemantauan di rumah sebanyak 158. Pemerintah daerah Mimika juga akan mendatangkan 5.000 alat rapid test yang akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Mimika. Untuk mencegah penularan, Satgas menghimbau masyarakat agar tetap di rumah, lakukan pola hidup sehat dan olahraga yang cukup. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemerintah Kabupaten Kerom terus berupaya agar virus corona tidak menyebar. Salah satunya dengan melakukan razia bersama aparat gabungan TNI Polri. Razia kendaraan yang dilakukan di Kampung Yowong dan Arsopura ini bertujuan agar seluruh warga yang masuk ke Kabupaten Kerom akan diperiksa suhu tubuh dan keperluannya. Selama 10 hari melakukan razia, Bupati Kerom mengaku Satgas Covid Kerom menemukan adanya 64 warga yang saat diperiksa suhu tubuhnya mencapai 38 derajat, sehingga langsung didata dan dilakukan karantina mandiri. Terdapat atau total suhu badan yang di atas 38 derajat, itu ada 64 orang. Inilah yang kita akan pantau terus-menerus sebagai ODP di Kabupaten Kerom. Untuk itu, dengan adanya pembatasan atau sweeping pintu masuk di Kabupaten Kerom yang kita laksanakan, yaitu di Kampung Yowong dan Kampung Arsopura, sampai 14 hari kemudian. Tak hanya melakukan razia, tim gugus tugas juga mewajibkan warga yang akan masuk ke Kabupaten Kerom memakai masker. Sementara itu, untuk membantu warga yang terkena dampak ekonomi dan pembatasan aktivitas, pemerintah Kabupaten Kerom membagikan ratusan paket sembako dan masker. Pembagian ratusan paket sembako dan ribuan masker ini dipusatkan di Balai Kampung Intai Melian, Arso 9, Distrik Skamto. Kampung kami khususnya, karena Kampung Intai Melian ini adalah salah satu zona merah, makanya kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati, yang mana warga kami betul-betul sangat membutuhkan APD ini, terutama masker, yang mana pada saat ini warga kami sudah sangat was-was untuk keluar rumah. Nah, semoga atas bantuan Pak Bupati ini bisa mencegah penularan COVID-19 di Kampung Intai Melian ini bisa berakhir secepatnya, dan warga yang lain agar aman dan tidak terpapar oleh COVID-19. Data tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kerom per 20 April, 4 pasien positif, 14 pasien dalam pengawasan, dan 64 orang dalam pemantauan di rumah. Pemerintah Kerom meminta warga untuk terus berada di rumah hingga pandemi corona berakhir. Rifando melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Berbagai upaya terus dilakukan mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Salah satunya melakukan doa bersama pimpinan gereja sekota Jayapura. Sebanyak 12 pimpinan gereja di Kota Jayapura melakukan doa menolak wabah COVID-19. Doa yang dipusatkan di Taman Yosudarso Imbi, Distrik Jayapura Utara ini dilakukan tepat pukul 12.00. Doa berlangsung khusyuk dan dihadiri pimpinan gereja GKI Port Numbai, Forum Kerukunan Umat Beragama, Persatuan Gereja Sekota, serta Jaringan Damai Kota Jayapura. Ketua Klasis Port Numbai, Pendeta Hen Carlos Mano, mengatakan doa yang dilakukan merupakan upaya pemulihan Kota Jayapura dan menolak segala bencana dan dampak adanya wabah COVID-19 di Papua. Dan kami terus mendukung
baik pemerintah kota, juga pihak keamanan TNI Polri, juga para medis, pihak kesehatan, terutama gugus tugas yang telah dibentuk. Kami mendoakan sungguh-sungguh para medis untuk melakukan tugas-tugas yang mulia ini, kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di kota Jayapura ini. Hen juga meminta agar seluruh umat dan masyarakat di kota Jayapura mematuhi instruksi Wali Kota Jayapura serta tetap melakukan aktivitas ibadah dari rumah. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano memperpanjang instruksi social distancing seluruh warga di kota Jayapura. Saya menginstruksikan masa social distancing dan physical distancing di kota Jayapura yang semula berakhir sampai tanggal 17 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 dan akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Selama masa social distancing dan physical distancing, dilarang melaksanakan semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dan yang berpotensi mengundang massa seperti pertemuan, rapat-rapat, pertunjukan, pernikahan, dan kegiatan keagamaan, serta tidak bergerombol pada lokasi tertentu. Data per 20 April, pasien positif corona di kota Jayapura berjumlah 30 kasus, sembuh 10, meninggal 3 orang. Sementara PDP 9 orang dan orang dalam pemantauan di rumah sebanyak 275 orang. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.